Oke, lanjut. Sampai mana saya tadi? Oke, sampai di sini. Jadi kita tidak boleh terlalu banyak stok barang di gudang karena kalau kita stok barang, terutama barang yang ada expirednya, seperti obat itu ada expirednya 2-3 tahun. Tapi ya, walaupun 2 tahun tetap kita harus perhatikan toh. Makanan. Jadi misalnya kalian punya Alfamart, kalian punya toko apa ya, kita kan tidak boleh terlalu lama menyetok barang. Kalau kita tumpuk terus tidak terjual, nah expired, rugi dong. Nah, seperti itu. Dan kemudian value lain dari sistem SCM adalah kita bisa mempercepat mempercepat produksi ke market. Jadi product time to market, barang masuk ke pasar semakin cepat. Kemudian kita bisa menggunakan aset lebih efektif. Kita bisa reduce supply chain cost, lead to increase profitability and increase sale. Nah, di sini saya mau bicara sedikit tentang sistemnya Alfamart. Saya tidak dapat sistem Alfamart, yang pasti rahasia perusahaan ya. Tapi kita lihat kenapa bisa banyak warung-warung yang punya konsep seperti Alfamart itu dari dulu sudah ada. Tapi kenapa bisa Alfamart begitu sukses, Indomaret begitu sukses? Ya karena dia punya sistem supply chain yang sangat kuat. Jadi warung-warung itu kasihan biasanya masalahnya mereka adalah overstock. Jadi dia punya jualan nih di rumah. Tapi ya diambil barang satu-satu. Nah, kapan dia ambil barang terlalu banyak, misalnya diambil Indomie atau biskuit terlalu banyak dan tidak terjual, maka yang terjadi adalah dia mengalami kerugian karena barangnya ada di gudang tapi tidak dibeli sama konsumen. Nah, yang dilakukan sama Alfamart, Indomaret, dan lain-lain adalah dia punya sistem yang sangat bagus. Jadi dia punya sistem informasi untuk supply chain-nya. Jadi di Alfamart itu misalnya ini ada outlet A, B, C. Nah, mereka sudah tahu. Jadi mereka tuh tidak banyak menumpuk. Jadi kalau kalian biasa lihat setiap hari tuh ada truk datang ke Alfa Alfa, itu dia cuma bawa Indomie, dia bawa sabun, dia bawa biskuit, apapun produknya itu dalam jumlah yang pas begitu. Jadi tidak terlalu banyak alfa-alfa yang dekat-dekat rumahmu itu tidak punya gudang yang besar. Nah, yang ada gudang besarnya itu adalah di di pusatnya. Jadi di Kima itu ada di kantor pusat, itu mereka yang barang-barang dari pabrik itu datang ke kantor pusat. Nanti kantor pusat yang memutuskan, oh Alfa Perintis harus kirim sekian Indomie, Alfa misalnya Alfa BTP sekian, Alfa Sudiang sekian. Jadi masing-masing outlet itu dikirim sesuai dengan kebutuhannya. Jadi lebih efisien dan ternyata itu lebih menguntungkan karena konsumen, karena perusahaan tidak perlu terlalu banyak pesan barang. Jadi sangat efisien dia punya supply chain begitu. Nah, itu semua dimungkinkan karena dia punya sistem back office. Jadi kasir terhubung dengan back office, kemudian terhubung dengan server kantor, semuanya. Jadi sudah terkomputerisasi dan sangat efisien. Kapan barang diantar, berapa banyak barang dibutuhkan, gitu. Dengan mengefisiensikan biaya supply chain seperti itu, mereka punya keuntungan jadi lebih besar. Ditambah dengan ya Alfa sama Indomaret kan dia ini ya, mereka melakukan yang namanya franchise, jadi sistemnya di franchise, makanya kalau kita googling supply chain Alfamart, Indomaret tidak begitu mudah ya didapat karena itu rahasia dan itu menjadi kekuatannya mereka gitu. Terakhir, sistem ERP tadi itu selain untuk supply chain management bisa juga dipakai untuk customer relationship management. Jadi kita bisa pakai, kenapa itu semua perusahaan, bank-bank mau tahu hobimu apa, mereka mau tahu pendidikanmu apa. Kalau kalian bikin rekening tuh ditanya hobinya apa, atau apa, terus pendidikan apa dan lain-lain. Kalian mungkin pernah dengar di Facebook itu data puluhan ribu KTP itu bisa kita beli gitu. Kenapa? Karena orang mau tahu konsumen. Mereka mau tahu apa konsumen ini siapa, apa yang dibutuhkan konsumen. Jadi mereka bisa push produk dengan lebih efektif. Jadi di bisnis-bisnis yang besar ada banyak sekali konsumen dan ada banyak cara konsumen berinteraksi dengan perusahaan. Nah, Customer Relationship Management atau CRM system ini bisa menangkap dan mengintegrasikan data konsumen dari seluruh organisasi. Kemudian data itu dikonsolidasi dan dianalisa. Kemudian informasi ini didistribusikan untuk menyentuh konsumen begitu. Jadi provide single enterprise view konsumen. Jadi konsumen mau tahu. Jadi sama aja kayak
perumpamannya itu kayak gini. Kalau kalian mau PDKT sama cewek, kalian mau PDKT sama cowok, kok mau tahu tuh apa yang dia bikin, apa yang dia suka, warna apa dia suka, film apa yang dia suka, makanan apa yang dia suka, apa hobinya, apa yang hal yang dia tidak suka dan lain. Kau mau cari tahu. Kenapa kau cari tahu? Karena kau mau tahu bagaimana cara yang paling efektif untuk memenangkan hatinya. Sama juga dan perusahaan. Kau mau cari tahu tentang konsumenmu supaya kau bisa tahu bagaimana cara memenangkan konsumenmu supaya konsumen membeli produknya kita dan menjadi loyal sama perusahaan. Begitu. Saya perlu punya ini perumpamaan memang persis sama seperti orang PDKT. Kita mencari tahu supaya kita bisa merebut hatinya. Gitu. Nah, customer touch points itu adalah your brand's points of customer contact from start to finish. Jadi sentuhan konsumen maksudnya di sini adalah bagaimana kau punya merek itu berinteraksi dengan konsumen, kontak dengan konsumen dari awal sampai akhir. Jadi konsumen pertama mungkin tahu bisnismu, merekmu dari online atau dia lihat di iklan atau dia lihat rating atau review. Habis itu dia visit websitemu atau dia beli di toko eceran atau menghubungi customer service-mu, baik itu lewat Twitter atau DM atau apapun. Seperti itu. Nah, customer relationship management system ini mengexamine, menilai customer dari berbagai perspektif. Jadi makanya sales sampai sekarang pun orang masih memakai sales telepon. Bisa juga dilakukan dari website atau kita pakai marketplace seperti Tokopedia, Zalora, dan lain-lain sesuai jenis produknya. Kemudian ada penjualan di retail store atau penjualan lapangan. Itu kan juga penjualan dari door to door. Nah, customer juga kita lihat marketing untuk lihat data, bagaimana kampanye yang cocok untuk konsumen, konten bagaimana yang perlu kita sajikan untuk konsumen supaya konsumen relate dan suka sama perusahaannya kita, brandnya kita, dan bagaimana barang itu dianalisa. Service, call center data, web self-service data, wireless data. CRM packages typically includes tool for sales for automation, customer service, marketing. Jadi kalau misalnya di Indonesia, itu sales itu masih harus kunjungi outlet untuk tahu berapa barang yang dia mau beli dan untuk membujuk supaya barang dibeli dengan lebih banyak. Tapi kalau di toko-toko seperti di negara-negara seperti Australia, itu sales tidak perlu membujuk-membujuk lagi berapa produk yang harus dibeli dan lain-lain karena mereka pakai vending machine dan vending machine ini akan kasih tahu exactly berapa yang dibutuhkan begitu. Dan ya kalau kita mau push produknya kita, ya kita bisa mengatur bagaimana cara supaya orang toko memesan lebih banyak. Software CRM itu ada beberapa tipe, ada operational, ada analytical. Jadi operational itu misalnya call center, customer service support, marketing automation. Kemudian ada juga CRM analytical. Nah, kalau kalian pernah lihat data science, jadi data, saya kasih tahu di kelas apa, di VP Data Science Gojek. Jadi misalnya perusahaan seperti Gojek, ini VP-nya Syafri Bahar, anak SMA 17. Dia kerja di Belanda lama, jadi dari Jubel dia ke Jepang kuliah, kemudian bagaimana dia kerja di bank ini. Jadi data science-nya Gojek itu, dan apalagi perusahaan-perusahaan ini yang lain, itu sangat kuat. Karena kalian pasti tahu dong kenapa ya kalau saya buka Gojek, dia langsung saya buka aplikasi Gojek misalnya atau Grab di handphone. Itu kalau kau buka pagi, makanya yang direkomendasikan itu beda dengan yang kalau kau buka dia sore. Karena dia akan deteksi, oh ini jam sore-sore kira-kira orang sukanya pesan apa, pagi-pagi kira-kira orang pesan apa. Nah itu semua memakai data science begitu. Nah itu adalah bagian dari CRM. Jadi untuk memaksimalkan experience-nya konsumen di aplikasi Gojek, memaksimalkan kepuasannya pelanggan dalam memakai aplikasi Gojek, jadi CRM itu dianalisis juga. Jadi konsumen mau makan apa, jam berapa, apa yang konsumen suka, apa yang dia like. Bahkan kalau di Gojek itu kan kalian bisa lihat teman-temanmu itu suka makan apa. Jadi walaupun temanmu tidak tulis review, tapi dengan dia kasih love saja, aku jadi tahu, oh si A
Nahda suka makan ini, coba deh, Nahda kemarin pesan ini di Gojek, oh dia kasih love, coba deh mungkin enak gitu. Tanpa mungkin kalian pernah bahas, mungkin Syahidah sama Mbak Nahda nggak pernah bahas siapa suka makan apa, tapi dengan Syahidah lihat, oh Nahda suka makan ini, coba deh gitu. Padahal mungkin kalian nggak pernah bahas secara verbal atau langsung, tapi kalau lihat saja, oh dia pernah like di app. Jadi di situ, itu dipakai untuk analytical. Kemudian jadi ada warehouse, ada gudang datanya. Kemudian ini memakai namanya ada OLAP, data mining atau other data analysis tools lain. Dan ini dipakai di channels dan other sources. Fungsinya nilai business value dari CRM ini adalah untuk utamanya adalah yang first and foremost to increase customer satisfaction and then reduce direct marketing cost. Jadi supaya biaya marketing yang direct itu turun. Jadi kalian lihat Gojek itu tidak terlalu banyak bikin iklan, misalnya harus pakai di bagi-bagi brosur atau apa. Jadi cukup billboardnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian iklan YouTube, tapi dia juga mengendorse tapi tidak terlalu gila-gilaan, dia tidak bikin iklan TV juga yang terlalu gila-gilaan karena dia pakai CRM tadi untuk memaksimalkan experience konsumen di aplikasinya. Jadi bagaimana cara membuat marketing yang lebih efektif, kemudian menurunkan biaya untuk retensi customer acquisition, jadi untuk menarik perhatiannya konsumen, kita tidak harus memakai biaya yang lebih besar, misalnya mengendorse artis atau apa yang lebih mahal, tapi kita perhatikan saja dari analitik CRM-nya. Dan kemudian kalau marketingnya efektif, biaya marketingnya sedikit, penjualan naik, ya tentunya revenue juga akan naik. Dan ini bisa mereduce churn rate, jadi number of customers who stop using or purchasing products or services from a company, and it is an indicator of growth or decline of firm's customer base. Tantangan dari implementasi ERP adalah highly expensive to purchase and implement. Jadi yang namanya ERP itu sangat mahal. Tadi saya kasih contoh yang punyanya Apotiku saja yang sederhana dan dibuat tahun 2013 itu 6 juta. Itu sangat sederhana untuk apotek 6 pegawai. Bayangkan kalau perusahaan yang pegawainya ada ribuan, yang customernya ada ratusan juta, ratusan ribu, atau customernya ya pokoknya sedunia, pasti tidak main-main kekuatan ERP-nya, ya, pasti mahal. Gitu. Nah, tapi sudah mahal, teknologinya terus berevolusi lagi. Nah, bisnis proses juga berubah. Jadi misalnya bisnis proses sekarang banyak lewat dulu misalnya manual, sekarang orang semua beli online, terutama corona nih, wah penjualan online meningkat. Kalian pasti sudah dapat itu yang orang forward itu Baji Pamai sudah puluhan tahun ada di Makassar, dia selalu mengandalkan pembelian langsung di toko Baji Pamai. Tapi gara-gara corona ini Baji Pamai jadi punya account Tokopedia. Kalau satu sama punya account Shopee, jadi kita bisa belanja online di kita tetap belanja Baji Pamai tapi lewat Tokopedia. Kita tetap bisa belanja di satu sama tapi lewat Shopee gitu. Jadi proses bisnisnya berubah. Nah, tentunya yang dilakukan sama satu sama juga berubah. Pasti artinya pegawainya yang tadinya jaga kasir, jaga toko, ya dia pakai untuk foto barang, untuk melayani order online begitu. Jadi prosesnya berubah dan organisasinya juga berubah. Dan tentunya ada perubahan itu pasti ada switching cost, ada biaya ketika kita pindah berubah satu model ke model lain. Kemudian harus melakukan standarisasi data, manajemen, dan cleansing. Jadi sangat repot ketika kita mau pertama mengimplementasikan ERP, kita pertama implementasikan, kemudian kita beradaptasi, ya pasti memakan waktu, baik waktu, tenaga, uang, pikiran, itu semua pasti ada prosesnya. Tapi perusahaan tetap lakukan karena setelah melewati kerepotan itu, dia bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar, jadi worth it begitu. Maaf saya agak-agak nge-rap bicaranya, agak cepat ya karena itu tadi anak saya sakit, jadi mudah-mudahan kita bisa melakukan diskusi. Oh, terakhir untuk bahan minggu depan, saya mau kalian nonton film untuk supaya kita bisa zoom. Pokoknya minggu depan kita harus zoom. Mana ini kita punya RPS. Minggu depan bahannya adalah Information System Security. Jadi saya mau kalian nonton
eye in the sky.